Aksis hidup atau poros hidup itu sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Dan pada saat terkhusus berhadapan dengan krisis yang berat, maka aksis hidup ini akan berperan kuat untuk mengatasi krisis tersebut. Hari ini saya, Nicholas Kurniawan, akan menemani di dalam inspirasi penumbuh rohani dari sabda Tuhan yang akan kita pelajari dari kisah Musa, terkhusus di dalam masa krisis yang dia hadapi di padang gurun, yang tercantum dalam kitab suci Keluaran pasal 3 sampai 4. Keluaran pasal 3 sampai 4 adalah sebuah narasi yang berisi dialog antara Musa dengan Tuhannya saat Tuhan memanggil Musa secara khusus. Waktu Musa berhadapan dengan sebuah penampakan yang nyata di depannya berupa semak belukar yang menyala-nyala berapi tetapi tidak terbakar. Dan tema yang akan kita renungkan tentang aksis hidup atasi krisis hidup ini berangkat dari dialog Musa dan Tuhan itu. Karena apa yang Musa lontarkan sesungguhnya menjelaskan kepada setiap kita tentang apa yang menjadi krisis dalam hidupnya. Sekaligus peran Tuhan dalam meresponi ungkapan-ungkapan Musa itu justru merupakan undangan terhadap Musa untuk hidupnya beraksiskan Tuhan. Terobosan di dalam hidup baru bisa terjadi bila hidup kita berporoskan Tuhan, Sang Pembaharu hidup. Bila berporoskan diri sendiri, tentu saja kita tidak sanggup membaharui hidup. Karena pembaharuan hidup itu tidak serta-merta terjadi bila kita berjuang sendiri. Tapi perlu Tuhan yang memimpin menjadi pusat di dalam hidup, sehingga krisis hidup pun dapat tertangani dengan cepat. Dan pertumbuhan hidup kita jadi pesat. Kalau kita melihat kisah tentang Musa, maka hidupnya dibagi menjadi 3 babak kehidupan. 40 tahun pertama dia ada di Mesir, dengan kehidupan yang serba berlimpah sebagai putra raja. Segalanya dicukupi, kehidupan dengan status sosial yang sangat bergengsi dan dihormati. Itu 40 tahun pertama. Tetapi ada sebuah peristiwa yang terjadi ketika Musa di usia yang ke-40 berhadapan dengan satu peristiwa di mana Musa mencoba membela rekan sebangsanya yang menjadi budak di tanah Mesir, sehingga menyebabkan seorang prajurit Mesir terbunuh di tangannya. Lalu larilah Musa sebagai buron ke padang gurun karena dia takut dibunuh. Maka pelariannya ini menjadi pelarian yang penuh dengan kelelahan, ketakutan, dan perjuangan yang berat. Apalagi padang gurun, sebuah tempat yang sangat tidak kondusif untuk seorang putra raja tinggal. Perubahan yang drastis dari kalangan istana sampai padang rumput yang gersang, justru ini merupakan babak krisis yang panjang untuk Musa. Berbagai bentuk krisis melanda dirinya. Tapi sekaligus berbagai bentuk krisis itu pula yang Tuhan pakai untuk membentuk pribadinya. Krisis memang bisa datang dalam berbagai bentuk,
tapi oleh Tuhan bisa dijadikan sebagai alat untuk membentuk umat-Nya. Dan Tuhan selalu kreatif dengan berbagai macam cara berbicara kepada orang percaya untuk membentuknya jadi kreatif dan inovatif. Dan 40 tahun masa kehidupan Musa di padang gurun ini justru menjadi titik tolak. Musa dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi pemimpin Israel keluar dari tanah penindasan di Mesir. Dan bacaan dari Keluaran 3-4 ini adalah peristiwa di mana Tuhan memanggil Musa lewat penampakan semak belukar yang menyala, terbakar, tetapi tidak hangus. Dan terjadilah dialog antara Musa dengan Tuhan di dalam perjumpaan itu. Krisis apa saja yang dihadapi oleh Musa lewat ungkapan-ungkapannya kepada Tuhan meresponi panggilan Tuhan atas dirinya. Yang pertama-tama adalah Musa menghadapi krisis atensi atau perhatian dan identitas diri. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11-12 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Lalu Tuhan menimpali dengan firman-Nya, "Bukankah aku yang akan menyertai engkau?" Krisis atensi atau perhatian yang sangat dibutuhkan oleh Musa pada saat masa terbuangnya dia dari kalangan istana menjadi problem yang sangat berat buat Musa. Dan bukan itu saja, krisis atensi ini disertai dengan krisis identitas diri. Ada sebuah terapi kejut buat Musa dari kehidupan serba mewah menjadi kehidupan yang sangat-sangat lelah dan lemah sebagai orang padang gurun yang gersang itu. Namun Tuhan justru lewat panggilannya kepada Musa menunjukkan atensi yang sangat kuat dari penyertaan Tuhan buat Musa. Waktu Musa bertanya, "Siapakah aku ini?" yang dipanggil oleh Tuhan itu, maka Tuhan tidak menjawab, "Engkau Musa," juga tidak menjawab, "Engkau siapa," tetapi justru Tuhan menjawab dengan, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa atensi dari penyertaannya itulah identitasnya Musa. Identitas kuasa kehadiran Tuhan itulah yang menjadi identitas dan kekuatan Musa sebagai pribadi yang mau dipakai Tuhan. Ini modal utama untuk semua orang yang Tuhan panggil secara khusus, agar orang itu bisa mengalami langsung Tuhan yang memanggilnya. Perjumpaan langsung dan personal inilah yang menjadi kekuatan untuk seorang hamba Tuhan melayani dengan benar dan tangguh mengatasi berbagai macam tantangan. Lalu dialog berikutnya, Musa masih menimpali. Ini masuk kepada krisis yang kedua yang Musa hadapi, yaitu krisis eksistensi dan spiritualitasnya. Eksistensi apa? Tentu saja eksistensi Tuhan di dalam hidupnya. Dalam Keluaran 3 ayat 13-14 dikatakan, Musa berkata kepada Allah, "Bila mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namamu?" Dia bilang itu kepada Tuhan. "Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Lalu Tuhan jawab singkat, "Aku adalah Aku, mengutus aku kepadamu."
Ini merupakan ungkapan dari Tuhan atas krisis yang dihadapi oleh Musa tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Selama ini, sebelum masa padang gurun, Musa memandang keberadaan dirinya di atas segalanya. Tapi di padang gurun dia mulai berhadapan dan mau tidak mau harus menghadap kepada keberadaan Tuhan yang melampaui dan lebih tinggi dari keadaan dirinya yang sebenarnya tidak sekuat yang dia kira. Eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan melampaui keadaan diri Musa, ini justru yang mendasari spiritualitasnya, yang juga waktu itu menghadapi krisis. Musa mengalami yang namanya sebuah kekeringan spiritual. Seolah Tuhan itu memang hanya menjadi semacam konsep belaka, tanpa dia mengalami rohnya, mengalami kehadirannya secara langsung. Tapi waktu itu dia berjumpa pada keberadaan Tuhan secara langsung tanpa perantara, sehingga spiritualitasnya mulai ditumbuhkan waktu itu. Tuhan menumbuhkan spiritualitas Musa dengan menyatakan keberadaan diri Tuhan yang mutlak. Dengan jawaban "Aku adalah Aku", Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbandingkan, tidak ada duanya, tidak tertandingi. Dia Maha Kuasa dan juga tidak tergantikan karena dia memang satu-satunya yang penuh dengan kedahsyatan kuasa yang ajaib. Dan itu yang dibutuhkan oleh Musa waktu itu. Ketika segalanya raib dari hidupnya, Tuhan datang menyatakan kasih-Nya dan keberadaannya yang ajaib, agar Musa mengalami Tuhan secara langsung. Lalu kemudian dialog ini masih terus berlanjut. Musa masih keberatan, Musa masih belum mau pergi memenuhi panggilan Tuhan. Ini masuk kepada krisis yang dihadapi yang ketiga, yaitu krisis potensi dan kontinuitas. Keluaran 4 ayat 1-12, Musa menyahut kepada Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana jika mereka, yaitu pimpinan orang Mesir, Raja Firaun, tidak mendengarkan perkataanku. Lalu Tuhan menimpali dengan berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Aku akan menyertai lidahmu dan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Kali ini Musa menunjukkan dari ungkapannya bahwa dia sedang mengalami krisis potensi diri. Dia merasa tidak mampu. Dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ada penafsir yang mengatakan ini berkaitan dengan bahasanya yang memang sudah bercampur dan lebih banyak menggunakan bahasa Mesir daripada bahasa Yahudi atau bahasa orang Israel yang dia akan terus berkomunikasi dengan bangsa yang akan dibebaskan Tuhan itu. Tapi Tuhan menimpali dengan mengatakan, aku yang akan memenuhi kompetensimu. Aku akan memperlengkapi dirimu. Aku pencipta lidah manusia. Aku pengatur bahasa. Jangan takut untuk bicara. Aku menyertai semua apa yang akan engkau katakan. Dan ungkapan ini justru sekaligus menjawab ketakutan Musa yang merasa tidak bisa memimpin secara berkelanjutan, tidak bisa untuk memimpin secara berkesinambungan. Tuhan memberikan otoritasnya dengan mengatakan, aku yang akan mengajarkan,
aku yang akan memimpinmu. Musa sebelum memimpin Israel harus memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Dan ini tidak mudah bagi Musa memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Tetapi ungkapan Tuhan yang memperhatikan potensi Musa, mau memberikan kompetensinya dan otoritas untuk Musa berjalan terus, memenuhi panggilan Tuhan sampai pekerjaan Tuhan terus berlanjut di dalam dan melalui Musa. Ini seharusnya undangan buat Musa untuk hidupnya beraksiskan Tuhan, berporos kepada Tuhan yang memanggil dia, bukan lagi berpusat kepada dirinya sendiri dengan ego dan arogansinya. Sampai di sini kita melihat 3 macam krisis yang dihadapi oleh Musa. Sesungguhnya ini menjadi pintu untuk Tuhan mengundang Musa agar hidupnya berporoskan Tuhan. Aksis hidup atasi krisis hidup mau mengajarkan kita kisah Musa ini bahwa bila hidup beraksiskan Tuhan sebagai poros agung segalanya, maka keberadaan iman kita akan kokoh dan mampu mengatasi kondisi krisis, serta berani menerobos segala kesempitan dan segala keterhimpitan cara pikir yang lama, sehingga makin mengalami Tuhan secara pribadi dan langsung. Sebagaimana Tuhan menampakkan diri secara pribadi kepada Musa, Tuhan juga mau menampakkan diri itu kepada setiap kita di masa krisis ini, agar kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menghadapi krisis. Lewat kisah perjumpaan dan dialog Musa dengan Tuhan, sampai akhirnya Musa pun mau pergi memenuhi panggilan Tuhan dengan penyertaan Harun dan orang-orang yang Tuhan sediakan untuk mendampingi Musa. Disinilah awal mula Musa justru makin eksis, karena dia hidupnya beraksiskan Tuhan, dan krisis yang dia hadapi mampu dia atasi. Kekuatan Tuhan harusnya justru menjadi modal hidup kita senantiasa. Sebagaimana di dalam Yesaya 51 ayat 6 mengatakan, arahkan matamu ke langit dan lihat ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang usang, penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang Tuhan berikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripada Tuhan tidak pernah akan berakhir. Biar lewat inspirasi dari kisah Musa ini, kita mau belajar lewat jalan yang penuh krisis hidup ini, kita lalui sambil mata tertuju dan terarah kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Bumi dan segala isinya akan berlalu, tapi Tuhan tidak pernah akan berlalu dari hidup kita. Hanya seringkali kita yang sering berlalu daripada Tuhan, sehingga kita minta badai pasti berlalu, tetapi kita sendiri ikut berlalu daripada Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pantas dijadikan poros hidup, aksis hidup kita, sehingga krisis tidak lagi menjadi beban berat dalam hidup kita, tapi jadi batu pijak untuk kita bertumbuh dewasa. Selamat berporoskan Tuhan dan hidup dalam terobosan iman oleh kekuatan Tuhan. Selamat berjuang dan selamat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin.